Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab iman kepada makhluk gaib. Makhluk gaib di sini mencakup tentang malaikat dan juga jin. Jadi semua makhluk yang diciptakan Allah dapat dibagi menjadi dua, yaitu makhluk yang nyata dan makhluk yang gaib. Jika makhluk yang gaib itu makhluk yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Iman kepada malaikat merupakan salah satu landasan agama Islam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang iman, beliau menjawab, iman yaitu engkau beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Muttafaqun alaih. Jadi barang siapa yang ingkar dengan rukun iman ini, maka dia telah kafir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Jadi yang seperti yang kita ketahui ini, malaikat merupakan salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya semata. Malaikat adalah makhluk yang hidup, berakal, dan juga dapat berbicara. Malaikat hidup di alam yang berbeda dengan alam jin dan manusia. Allah memilih tempat yang suci untuk para malaikat. Tempat tersebut dekat dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 26-29. Seperti yang kita ketahui bahwa malaikat adalah ciptaan Allah. Mereka bukan makhluk yang berhak disembah. Maka dari itu di ayat ini Allah menegaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah. Malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Malaikat yaitu berasal dari cahaya. Seperti yang terdapat dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya.
Hadis riwayat Muslim. Jumlah malaikat. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Hanya Allah saja yang tahu berapa jumlah mereka. Seperti yang Rasulullah katakan, di Baitul Ma'mur itu setiap hari sholat di dalamnya 70.000 malaikat. Jika mereka telah keluar, maka mereka tidak kembali lagi. Bisa kita bayangkan berapa banyaknya mereka ya. Setiap hari saja 70.000 malaikat datang dan tidak kembali lagi. Seperti itu sampai hari-hari berikutnya. Sifat fisik malaikat. Jadi malaikat itu mempunyai fisik yang kuat. Contohnya adalah malaikat penjaga neraka. Dalam surat At-Tahrim disebutkan yang artinya penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Lalu ciri yang kedua adalah mereka mempunyai sayap. Allah Ta'ala berfirman yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Mereka mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Sesungguhnya Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat 1. Ciri yang ketiga adalah malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya utusan-utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab selamatlah, salam ya. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Quran Surah Hud ayat 69-70. Jadi di sini disebutkan bahwa malaikat itu fisiknya kuat, mereka juga mempunyai sayap dan mereka tidak makan dan minum. Seperti yang tadi disebutkan ya, kisah Nabi Ibrahim yang ketika didatangkan para malaikat, lalu Nabi Ibrahim menyuguhkan mereka dengan suguhan, tapi para malaikat itu tidak menyentuhnya. Asy-Syuyuti rahimahullah berkata, Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwasanya malaikat tidak makan, tidak minum, dan juga tidak menikah. Malaikat juga termaksud makhluk yang ma'sum. Jadi ma'sum ini mereka tidak akan pernah bermaksiat kepadanya. Mereka hanya diciptakan untuk beribadah dan taat kepada Allah saja. Seperti itu. Yang selanjutnya buah keimanan, buah iman kepada malaikat. Di antara buah dari beriman kepada malaikat adalah agar kita mengetahui keagungan Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang mulia, yaitu malaikat. Jadi agar kita mengetahui keagungan Allah yang telah menciptakan makhluk yang mulia. Kecintaan kepada malaikat karena ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Selanjutnya kita akan ke makhluk gaib yang kedua, yaitu jin. Jin dan sebutan-sebutan lain untuknya. Di sini setan banyak dibicarakan dalam Al-Quran dan ia termaksud dalam bagian dari alam jin. Saat awal penciptaan ia taat pada perintah Allah dan ia menghuni langit bersama para malaikat.
bahkan ia berada di dalam surga. Kemudian ia durhaka pada Rabb-nya karena ia diperintahkan sujud kepada Adam, tapi ia sombong sehingga ia pun terusir. Setan atau syaitan dalam bahasa Arab berarti sombong atau congkak. Ia disebut demikian karena kecongkakan dia di hadapan Rabb-nya. Ia pun disebutkan nama lainnya sebagai Taghut. Syaitan atau setan juga termasuk makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Oh, setan ini termasuk makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Oleh karenanya ia dinamakan pula dengan iblis. Iblis dalam bahasa Arab berarti tidak memiliki kebaikan apa-apa dan artinya berputus asa. Jika kita menelaah dalam Al-Quran, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya syaitan itu makhluk yang berakal, punya keinginan dan bergerak, bukan seperti anggapan sebagian orang yang mengatakannya sebagai ruh jelek saja. Setan juga bagian dari jin, sebagaimana telah disebutkan bahwa setan adalah bagian dari jin. Namun perkara ini terus jadi perselisihan sejak masa silam hingga saat ini. Dalil yang menjadi pegangan adalah firman Allah Ta'ala yang artinya dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis yang enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Dalam tafsir dan tarikh telah dinukil berbagai pendapat ulama yang menunjukkan bahwa iblis dahulunya adalah bagian dari malaikat. Tapi sebenarnya yang tepat adalah bahwa pengecualian yang disebutkan di atas tidak menunjukkan bahwa iblis dan malaikat secara tegas itu sejenis. Karena ada kemungkinan pengecualian dalam ayat itu dan menunjukkan perbedaan jenisnya. Dalam ayat di atas itu banyak yang berselisih ya, mengatakan bahwa iblis adalah termasuk golongan malaikat. Tapi yang benar adalah yang tepat, iblis bukan dari golongan malaikat, melainkan dari golongan jin. Seperti firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Seperti yang kita ketahui bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari nyala api. Hasan Al-Basri berkata, iblis bukanlah malaikat sama sekali, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Sedikitnya seperti itu penjelasan dari saya. Jika banyak kekurangan dalam penjelasan, maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.